Halo, perkenalkan, nama saya Romeo, CEO dan founder dari perusahaan Jati Mebel, lengkapi rumahmu dengan berbagai furnitur yang menarik. Anda butuh furnitur yang tahan lama? Anda butuh furnitur yang menarik? Tenang saja, kami hadir di sini dikhususkan untuk Anda yang membutuhkan berbagai macam furnitur untuk melengkapi dan menghias rumah Anda. Kami hadir dengan visi dan misi yang jelas, yaitu menyediakan berbagai macam furnitur dari bahan dasar kayu jati dan membantu menghias rumah Anda menjadi lebih elegan dan menarik. Tentu, kami menggunakan unsur 3M. Mudah, yang artinya dapat dijangkau oleh semua orang. Murah, yang artinya dapat dibeli oleh semua orang. Dan menarik, yang artinya dapat dilihat dan dirasakan oleh semua orang. Kami di sini juga menyediakan berbagai macam furnitur dengan kualitas dan kuantitas yang baik. Kenapa? Karena kita tahu bahwa di masa sekarang ini banyak sekali masyarakat yang membeli rumah tetapi tidak tahu furnitur apa saja yang bakalan diisi di rumah mereka, dan serta tidak berpengalaman tentang furnitur yang baik dan berkualitas. Dan apalagi banyak masyarakat yang ingin rumahnya tampak menarik di mata para pengunjung. Maka dari itu kami hadir di sini menjual berbagai macam produk furnitur kami kepada Anda yang berbahan dasar kayu jati, yang berkualitas dan tahan lama. Kami juga hadir di sini untuk kalangan orang yang memiliki ekonomi yang kurang mampu, karena kami menjual produk kami dengan harga yang terjangkau agar dapat dinikmati oleh kalangan yang muda maupun yang tua. Kami juga tidak hanya membantu masyarakat yang memiliki rumah saja, tapi kami juga membantu ke sekolah dan perkantoran yang membutuhkan produk kami. Sehingga produk kami akan sangat membantu pada golongan pendidikan, pekerjaan, serta rumah tangga. Kenapa harus hari ini? Karena kami tidak hanya menjual produk kami ke dalam negeri saja, melainkan kami juga menargetkan pasar kami ke luar negeri. Karena kami yakin bahwa bisnis furnitur kami ini mampu membuat industri furnitur nasional dapat bersaing dengan pasar global, serta membantu mengharumkan nama Indonesia di kalangan dunia dengan bisnis kami. Sehingga kami bukan hanya membantu masyarakat saja, melainkan juga ikut mengenalkan nama Indonesia di mata dunia. Halo, perkenalkan nama saya Jordan. Dan saya di sini sebagai COO dan juga sebagai co-founder dari perusahaan Jati Mebel ini. Perusahaan Jati Mebel ini bergerak dalam bidang furnitur, mebel atau perabotan yang dapat membantu sekolah-sekolah perkantoran yang membutuhkannya. Dan di perusahaan ini saya merupakan eksekutif senior yang memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap fungsi administrasi dan operasional perusahaan ini. Solusi. Ada banyak solusi yang ditawarkan oleh perusahaan kami. Seperti di lingkungan sekitar, kami melihat masih banyak sekolah-sekolah yang membutuhkan atau perkantoran baru yang didirikan sangat membutuhkan furnitur atau perabotan ini. Sehingga kami muncul dan mendirikan perusahaan ini dengan tujuan untuk membantu hal-hal tersebut. Perusahaan kami memiliki banyak toko-toko yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia yang dapat dikunjungi atau dapat dilihat oleh orang-orang manapun di seluruh Indonesia dan dapat membelinya. Juga perusahaan kami juga menyediakan jasa online yang dimana masyarakat atau pelanggan kami dapat membeli hal-hal tersebut secara online, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya transportasi akan dikeluarkan oleh pelanggan kami. Itu adalah beberapa solusi yang bisa kami tawarkan oleh perusahaan kami. Dan juga kami sering memberikan diskon atau promo sehingga pelanggan kami dapat puas dengan produk yang kami berikan. Tidak lupa kami juga mementingkan kualitas produk kami sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat sekitar. Kenapa harus sekarang? Saya akan menjelaskan kenapa harus sekarang. Dari yang dilihat oleh perusahaan kami, banyak sekali kurangnya pemerataan fasilitas yang memadai sekarang ini. Kami melihat banyak sekolah-sekolah di daerah pelosok ataupun di daerah kumuh yang sangat membutuhkan perabotan atau furnitur tersebut.
Juga kami melihat banyak kantor-kantor yang baru didirikan yang sangat kesulitan untuk mencari perabotan dan furnitur tersebut. Sehingga kami juga dapat hadir dalam masyarakat untuk memberikan bantuan tersebut. Ditambah lagi, sehabis masa pandemi juga banyak perusahaan-perusahaan furnitur yang bangkrut dan juga melakukan PHK besar-besaran. Untuk itu kami memanfaatkan peluang tersebut. Kami dapat memanfaatkannya dengan bangkit mendirikan perusahaan ini sehingga dapat lebih maju dan dapat menawarkan produk kami yang berkualitas kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat puas dengan produk yang kami berikan. Produk-produk tersebut tentu saja sudah terjamin kualitasnya, tidak akan mudah rusak. Untuk itu kami memanfaatkan hal tersebut agar dapat menarik perhatian pelanggan dan orang-orang di sekitar masyarakat sehingga dapat lebih saling menguntungkan antar kedua belah pihak, di mana tidak ada kegaduhan dan dapat saling menguntungkan. Selamat pagi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Angelika Surhendi dan posisi saya ada di SFO di perusahaan furnitur Kayu Jati. Nah, sekarang ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana peran-peran tugas-tugas rekan-rekan tim, dan saya juga akan menjelaskan tentang keuangan dalam perusahaan furnitur Kayu Jati ini. Nah, yang pertama, apa saja keuntungan dari perusahaan furnitur Kayu Jati ini? Nah, keuntungannya yaitu di sini kita mendapatkan keuntungan uang yang cukup besar dan customer dapat merequest seperti apa yang mereka inginkan. Nah, jadi seperti contohnya mereka menginginkan seperti meja atau mereka merequest seperti yang mereka inginkan, itu mendapatkan harga tambahan yang awalnya 50 juta sampai 55 juta, bahkan bisa sampai 100 juta. Nah, yang kedua, siapa yang mengelola keuangan tersebut? Nah, yang mengelola keuangan tersebut adalah saya sendiri sebagai CFO di perusahaan ini, dan saya akan mendata dan akan saya serahkan kepada Bapak CEO yang memimpin perusahaan ini. Nah, yang ketiga, kapan turun dan naiknya harga kayu tersebut? Nah, turunnya pada saat banyak oknum-oknum yang membabat habis hutan dan mungkin mereka mendapatkan pohon ini atau mungkin mendapatkan beberapa pohon ini di hutan dan mereka menjual bebaskan dengan harga yang murah di bawah pasarnya harga kayu ini. Nah, di situ kita sangat tidak terlalu laku karena orang-orang mungkin membeli kayu yang lainnya yang harganya lebih murah daripada di perusahaan kita. Nah, di situ turunnya harga dari perusahaan kayu ini. Nah, yang kedua, saat naiknya. Nah, saat naiknya ini langka atau susah dicari. Nah, kita di sini mempunyai lahannya sendiri, dan ini juga membuat kita semua tidak terlalu repot kesana kemari jika ada kelangkaan di dalam kayu ini. Nah, dan hal ini juga dapat menjadi keuntungan bagi kami. Hal ini juga dapat menjadi keuntungan bagi kami karena harganya melambung naik dari harga awal ya. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, mengapa perlu keuangan yang besar untuk furnitur Kayu Jati ini? Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan karena kayu-kayu ini kualitasnya bagus, tahan lama di segala cuaca dan apa macam, dan kayu ini juga mungkin sering atau susah dicari. Jadi makanya kenapa kayu ini sangat memerlukan keuangan yang besar dan juga sangat lama untuk membudidayakan kayu tersebut. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, dari mana Anda mendapatkan modal-modal untuk membuka usaha furnitur Kayu Jati ini? Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita mendirikan perusahaan Kayu Jati ini. Di sini saya dan rekan-rekan lainnya yang bekerja cukup lama itu sudah menanamkan modal seadanya, yaitu 40 juta. Dan bagaimana caranya kita rekan-rekan kerja yang lainnya mengelola keuangan tersebut agar bisa menjadi untung lah, seperti
seperti itu. Modal yang kami tanamkan yaitu 40 juta, per tahunnya kami selalu naik 40-60%. Nah, tidak jarang juga kami mendapatkan rugi karena mungkin kayunya lapuk atau kayunya dimakan rayap. Hal ini juga membuat kami sangat khawatir. Nah, di sini kami juga sudah mendiskusikan berbagai macam cara, yaitu salah satunya cara yang paling sederhana menurut kami, pengecekan setiap harinya, dan kami selalu menjaga kualitas kayu tersebut agar baik untuk pelanggan atau customer yang akan membeli. Nah, pertanyaan yang terakhir, bagaimana sistem keuangan ini berjalan? Nah, sistem keuangan ini berjalan dengan cara kami menanamkan modal untuk nantinya jika kami sangat memerlukan, kami menyimpan sejumlah uang yang lumayan banyak, mungkin sekitaran 100 juta, untuk jika kami mungkin ada kendala atau kami mengalami rugi yang cukup besar, kami dapat mengambil dari sana dan kami akan memutar kembali dan mengelola kembali keuangan tersebut untuk berjalan kembali seperti semula. Nah, dan satunya lagi, kami mempunyai dua. Yang keduanya ini, kami mempunyai sistem manajemen keuangan, yaitu mengalokasikan dana dan mengelola aset yang ada ini untuk mencapai target atau mencapai tujuan utama kami, dan juga untuk menjaga kestabilan keuangan di perusahaan ini. Nah, dari penjelasan tim dan pemaparan tugas-tugas tim, yaitu yang pertama Bapak CEO. Nah, penjelasan tim ini saya mulai dari yang pertama. Yang pertama itu adalah CEO. CEO ini adalah atasan atau posisi tertinggi di dalam perusahaan. CEO ini bertanggung jawab untuk keputusan-keputusan besar juga. Keputusan tersebut berpengaruh kepada perkembangan perusahaan dan kebijakan bisnis di perusahaan kita ini. Yang kedua ini CEO. Nah, CEO ini adalah direktur kedua lah. COO ini adalah yang membantu CEO dalam segala hal. Salah satu contohnya memiliki peran pengganti atau pelengkap, yaitu yang mengurus dan membantu internal perusahaan kami. Nah, yang ketiga yaitu CFO saya sendiri. Nah, CFO ini bertanggung jawab untuk bagaimana keuangan ini berjalan dan juga membantu memberikan keputusan kepada CEO di bidang keuangan dan bertanggung jawab kepada CEO. Nah, yang terakhir ini adalah CMO. Nah, tugas CMO ini adalah dia bertanggung jawab di dalam bidang marketing, dan dia gimana caranya untuk memasarkan produk kita di dalam global dan juga di luar. Jadi ini adalah penjelasan tentang tim dan juga tentang keuangan, peran dan tugas-tugas rekan-rekan yang lainnya dalam Furnitur Kayu Jati ini. Jadi ini adalah penjelasan tentang keuangan dan peran-peran tugas dalam perusahaan Furnitur Kayu Jati ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya Angelika Suhendi dari selaku CFO pamit untuk undur diri. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Irina Marisa Foli. Saya CEO dari perusahaan Furnitur Kayu Jati. Menggunakan bahan dasar kayu jati, walaupun terlihat istimewa, natural, kokoh dan tebal, namun harga kayu jati ini lebih mahal dibandingkan kayu jenis lain. Mengapa demikian? Karena terbukti dari ketahanan cuacanya, kayu jati mampu bertahan di situasi panas, dingin, dan di setiap cuaca yang berganti, kayu jati mampu beradaptasi dengan cuaca tersebut. Karakteristis ini yang membuat banyak perusahaan furnitur menggunakan bahan kayu jati untuk membuat perabotan rumah tangga seperti meja, kursi, lemari, dan lain-lain. Furnitur kayu jati di perusahaan kami ada 3 tipenya. Yang pertama itu minimalis. Tipe ini sangat cocok jika Anda ingin membuat minimalis, di mana furnitur ini dapat memuat banyak barang tetapi tidak memakan banyak ruang. Kemudian tipe yang kedua semi minimalis. Ini adalah tipe di mana kami sesuaikan dengan kemauan Anda. Jadi Anda bisa merequest sesuai keinginan Anda. Mungkin bisa merequest lemari, kursi, dan lain-lain. Tipe yang ketiga ada tipe modern. Tipe ini dimana mengikuti perkembangan zaman yang ada.
agar terlihat lebih elegan. Tadi yang pertama saya sudah menjelaskan tentang besar pasar. Sekarang yang kedua saya akan menjelaskan tentang kompetisi. Yang muncul itu kita bisa lihat dari perbedaan produk Anda dengan produk kompetitor. Nah, produk kita ternyata dibuat dari kayu jati yang kita sudah tahu apa itu ciri-ciri dari kayu jati, yaitu dia terlihat kokoh dan kualitasnya lebih baik. Nah, di sini saya mau menjelaskan perbedaan harga kayu jati di luar negeri seperti di Amerika dengan Indonesia. Kita membandingkan antara dua negara ini. Kayu jati untuk membuat perabotan rumah tangga di Indonesia ini harganya cukup terjangkau, tetapi di Amerika itu harganya cukup mahal, cukup tinggi, dan dibilang tidak terjangkau untuk harga yang dibandingkan dengan harga di Indonesia. Dan itu adalah satu keuntungan bagi perusahaan kami untuk mengekspor kayu jati ini ke Amerika Serikat. Karena ini bisnis perusahaan, maka kita harus tahu produk ini kita akan jual kepada siapa saja. Di sini target kita adalah menjual kepada pasar lokal, namun juga target kita dapat menjual produk ini ke pasar global. Dan bukan hanya orang Indonesia saja dapat menikmati produk kami, tetapi orang di luar Indonesia, di luar negeri juga dapat menikmatinya. Baik, yang di poin ketiga saya akan menjelaskan tentang kampanye perusahaan kami. Bagaimana cara membuat kampanye yang menarik. Nah, memamerkan produk-produk kami seperti meja, kursi, topeng, keris, dan lain-lain. Kita harus membuat semenarik mungkin agar customer yang datang mengunjungi stand atau pameran kami itu dapat tertarik dan dapat membeli atau memesan produk itu. Dan juga kami membuat lomba memotret gambar dari pameran-pameran kami tersebut seperti meja dan lain sebagainya tadi, dan mempostingnya di Instagram para pengunjung. Apa yang mendukung kalau penjualan produk ini diperjualbelikan di luar negeri? Peluang seorang ekspor di Indonesia terbuka cukup luas. Alasan utamanya karena memang banyak produk Indonesia yang dibutuhkan dan diminati oleh dunia. Nah, pendukung yang pertama yaitu membantu berkembangnya sebuah pasar produk. Dengan adanya ekspor dan impor, kita bisa mendorong industri di seluruh dunia untuk membuat sebuah produk yang lebih inovatif. Yang kedua, meningkatkan keuntungan. Pengen menjual barang ke luar negeri dan potensi untuk kita mendapatkan profit yang lebih besar. Karena sebuah kondisi ekonomi antara dua negara pasti memiliki perbedaan, membuat nilai mata uangnya itu menjadi meningkat. Kita tahu bahwa di seluruh dunia ini mempunyai perbedaan nilai mata uang. Itu yang membuat dimana kita dapat keuntungan dari sebuah perbedaan itu. Sekian dari saya, CEO dari perusahaan furnitur kayu jati. Sekian dan terima kasih.